Banjarnegara. Kabupaten yang terkenal dengan keindahan alamnya ini dikelilingi dengan perbukitan dan pegunungan. Namun, wilayah dengan penuh keindahan ini juga rawan terhadap bencana longsor dan tanah gerak. Seperti puluhan warga yang ada di Dusun Bawang dan Pringamba serta Dusun Kemiri dan Sipetung. Desa Aribaya, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara yang menjadi korban longsor dan tanah gerak. Memahami apa yang dirasakan warga, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan relokasi ke tempat yang dianggap lebih stabil dan aman dari longsor. Di kawasan relokasi yang berada di Desa Aribaya, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, Pemprov Jawa Tengah membangun 29 unit rumah dengan konsep rumah unggulan sistem panel instan atau Ruspin melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Konsep Ruspin ini dipilih karena dikenal sebagai rumah tahan gempa. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Budio Dermawan. Kami, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di samping memiliki program pembangunan rumah apung sebagai dampak dari bencana rob banjir, kami juga memiliki program untuk melakukan relokasi akibat dampak bencana lainnya, yaitu bencana tanah gerak. Kebetulan di Desa Aribaya, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara. Di sana kita relokasi bekerjasama dengan pemerintah kabupaten, ada sejumlah masyarakat 29 KK dan bertempat secara komunal bersama, tidak jauh dari lokasi bencana, tetapi lokasi tersebut sudah dilakukan kajian kegeologian sehingga sudah dapat ditempati sebagai hunian bagi kelanjutan mereka. Lokasi relokasi yang dipilih ini berada sekitar 1 km dari lokasi lama. Namun sudah melalui kajian geologi dengan kontur tanah yang lebih aman dan stabil, sehingga warga tidak lagi merasa was-was akan bencana. Ya saudara, berjumpa lagi dengan saya Farida Amalia selama 30 menit ke depan dalam program Sapa Jateng. Dan kali ini Sapa Jateng sudah berada di Desa Aribaya, Banjarnegara, Jawa Tengah. Seperti yang dapat Anda saksikan, di belakang saya ini adalah sejumlah rumah-rumah Ruspin, yaitu rumah unggulan sistem panel instan. Nah, ini ditujukan untuk mereka korban dari daerah yang mengalami bencana. Jadi para penerima manfaat yang ada di sini adalah mereka yang daerahnya direlokasi karena terjadi bencana. Dan untuk mengetahui lebih jelas terkait dengan Ruspin yang ada di belakang saya ini dan program pemerintah terkait dengan rumah relokasi bagi korban bencana, kita akan berbincang dengan Kepala DPKP LH Banjarnegara. Ikuti saya. Assalamualaikum. Ibu, apa kabar nih Bu? Alhamdulillah. Iya Bu. Balia. Ya, ini sedang sibuk apa ini Bu? Ini ngecek rumah yang dibangun dengan sistem panel, rumah tahan gempa. Oke, Ruspin, rumah Ruspin. unggulan sistem panel instan. Oke. Betul. Ibu, ini yang mendapatkan warga yang mendapatkan Ruspin ini kategorinya seperti apa Bu? Jadi kalau di sini di Banjarnegara, ini masyarakat yang terdampak bencana. Ya, waktu itu tahun 2019 ada bencana tanah longsor di Desa Aribaya, Kecamatan Pagentan. Itu yang mendapatkan. Untuk saat itu ada berapa korban Bu? Korbannya yang direlokasi ke sini sekitar 41 ya? 41 KK direlokasi ke sini. Itu kan prosesnya pastinya juga tidak mudah ya Bu untuk proses relokasi itu. Iya, jadi tentunya ini perlu komunikasi yang intens dan mendalam dengan warga yang terdampak bencana. Karena tentunya kadang-kadang masyarakat yang terdampak bencana itu disuruh pindah juga susah. Pokoknya kepengennya di tempat yang lama. Nah, ini karena kami memberikan dan pemerintah Kabupaten Banjarnegara memberikan pemahaman yang betul-betul kepada masyarakat bahwa akan lebih baik untuk direlokasi di tempat yang lebih aman untuk keberlanjutan ke depannya begitu. Dan tentunya juga tidak mudah mencari tempat
yang memang layak untuk mereka relokasi menerima. Alhamdulillah ini dapat, dan ini tanah sebenarnya tanah kas desa. Alhamdulillah ini diizinkan oleh Pak Kades dan jajarannya untuk digunakan untuk relokasi warganya. Oke, berarti sistemnya kurang lebih seperti tukar guling gitu ya Bu? Betul, kita tukar guling, dan untuk pengadaan tanahnya kita fasilitasi dari APBD Kabupaten Banjarnegara. Oke, sejauh ini sudah berapa persen ini Bu yang Ruspin yang di bantuan dari pemerintah untuk warga Banjarnegara? Kalau yang Ruspin baru di sini saja ya, baru di sini saja. Jadi kalau penyelesaiannya mungkin sudah sekitar 70-an% ya udah selesai. Sudah kurang lebih 70%, kurang finishing dan beberapa. Kurang finishing, kemudian juga ada yang di tahap kedua masih ada proses pembangunan, dan kami dari APBD juga support untuk PSU-nya. Ini juga sudah mulai pengerjaan itu untuk talut, gorong-gorong, dan ini menyusul SAB-nya. Kalau kita lihat ini kan berarti ada kolaborasi yang solid antara dari provinsi, kabupaten, desa. Betul sekali, dan ini yang kolaborasi ini yang mendorong untuk percepatan penyelesaian penanganan korban bencana sampai ke penataan rumah tinggalnya. Oke. Berarti untuk yang seperti air, listrik, yang lain-lainnya juga sudah ya Bu ya? Kalau airnya akan mulai proses, tapi yang sudah ini talut, gorong-gorong sudah selesai. Kemudian nanti di tahun 2026 juga kita usulkan untuk jalan sama apa ya Mas Idrus? Penerangan PCU. Penerangan jalan umum sama jalannya. Nanti kita alokasikan di 2026. Oke, Ibu, mohon maaf ini kalau kita lihat dari kontur dari Banjarnegara ini kan agak rawan dari bencana. Iya betul, jadi hampir 70% ya wilayah Kabupaten Banjarnegara itu wilayah yang rawan bencana. Jadi tentunya dibutuhkan struktur atau konstruksi bangunan yang tahan terhadap bencana, begitu. Ini salah satu solusinya adalah yang kita lihat di sini, Mbak. Ruspin ini Panel-panel gini ya, Bu? berupa panel-panel yang awalnya masyarakat kurang yakin menerima ini dengan hanya di panel-panel apakah kuat. Tapi begitu jadi mereka melihat sendiri sepertinya malah semangat mereka. Mungkin konsepnya mirip kayak Lego gitu ya Bu? Hanya dipasang-pasang kayak Lego itu kan apa kuat ini ya, apa tahan ya gitu. Ternyata alhamdulillah terlihat bersama. Iya, dan ini memang sudah diuji juga ini ya Bu ya. Jadi tidak sembarang trial ya Pak, tapi sudah ada ujinya juga. Betul, pastinya sudah ada SNI ya yang itu menunjukkan kelayakan bangunan pasti ada. Ibu, selama ada proses seperti ini, ada nggak dari Pemkab merasakan ada tantangan atau kendala yang akhirnya juga sudah teratasi? Kendalanya saya pikir sih pada saat awal mau proses relokasi, bagaimana menyadarkan masyarakat untuk mau berpindah. Kemudian tantangan berikutnya adalah mencari tanah dan proses pengadaan tanahnya itu juga cukup ya. Tapi begitu sudah clear semuanya, persoalan tanah clean and clear, aman semuanya. Pesan untuk masyarakat yang akan menempati rumah ini, tentunya kami berharap setelah jadi segera ditempati, kemudian juga dijaga dan dipelihara begitu. Kemudian untuk masyarakat yang lain, karena kami masih ada beberapa PR yang harus kita selesaikan untuk relokasi bencana, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi lebih baik lagi dengan dinas provinsi, dan mudah-mudahan dinas provinsi maupun pemerintah pusat bisa mengalokasikan lebih banyak untuk masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Banjarnegara. Terakhir mungkin kami sampaikan terima kasih untuk dinas provinsi yang sudah bersedia dan berkenan untuk membantu kami masyarakat Kabupaten Banjarnegara yang terdampak bencana. Insya Allah ini menjadi kebaikan untuk teman-teman di provinsi, dan pemerintah Kabupaten Banjarnegara siap berkolaborasi, siap mensupport untuk hal-hal yang belum bisa difasilitasi oleh provinsi maupun pusat. Begitu. Kebaikan untuk kita semua. Amin, begitu. Terima kasih Ibu. Monggo Ibu kalau mau lanjut dengan kegiatan selanjutnya dengan Bapak, mungkin sedang sibuk mengecek-ngecek ini. Terima kasih, Mbak. Oke, mari Bapak Ibu.
Dan saudara, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu penerima manfaat dari Ruspin ini. Beliau adalah Pak Sutoyo, dan lebih lengkapnya langsung saja kita berbincang dengan beliau dan sambil kita lihat di dalamnya. Ini adalah salah satu Ruspin yang sudah tinggal finishing saja, sudah jadi ya, kurang lebih tinggal finishing saja. Pak Sutoyo, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Sutoyo, boleh kita tanya-tanya dulu terkait dengan Ruspin ini. Sebelum mendapatkan Ruspin ini, Bapak tempat tinggalnya di mana? Di Desa Aribaya, Dukuh Bawang. Pindah ke sini karena apa nih Pak? Bisa diceritakan Pak? Karena dari dukuh saya itu kena dampak longsor. Itu tahun berapa nih? Tahun 2014. 2014. Ada berapa kakak yang direlokasi saat itu? Kalau direlokasi di sini itu semuanya 26 kakak. 26 kakak. Waktu di tempat sebelumnya apa yang Bapak rasakan? Ya kalau di sono sebelum mendapatkan relokasi sini ya khawatir kena dampak itu longsor. Sehari-hari perasaan Bapak waktu di lokasi yang rawan bencana apa yang Bapak? Itu was-was. Itu kapan kita pindah, kapan kita punya dana buat bikin rumah lagi, seperti itu setiap harinya. Karena rumah situ kan udah kena dampak longsor, setiap harinya kemasukan itu nggak ada, jadi bingung lah intinya. Oke. Berarti di tempat yang lama ini Bapak merasakan setiap hari bersama dengan keluarga ini adalah rasa was-was, rasa cemas, apalagi kalau hujan datang, seperti itu ya Pak. Jadi, tapi untuk keinginan untuk pindah ada nggak saat itu? Ya ada, keinginan untuk pindah ada, tapi kan kalau pribadi kemungkinan nggak bisa lah seperti itu. Waktu dulu nggak bisa. Alasannya apa nih Pak? Alasannya uang nggak ada, lahan itu nggak ada gitu. Mohon maaf, untuk Bapak sendiri sehari-hari ini mata pencariannya apa nih Pak waktu di sana? Nyangkul, ngupah di tempat orang gitu. Berarti untuk setelah direlokasi ke sini, apa yang Bapak rasakan? Kalau relokasi ini saya dirasakan itu senang lah, udah bener-bener itu buat kita tempatin itu udah nyaman gitu. Berapa keluarga Pak dalam ini? Anggota keluarga? Anggota keluarga itu 6 orang. Dari 6 orang ini begitu mengetahui untuk direlokasi di Ruspin ini pastinya juga senang. Dan meskipun belum bisa ditempati sekarang kan tinggal finishing ya Pak ya. Kalau dilihat dari yang kemarin kemudian ada perasaan was-was, tentunya setelah mendapatkan Ruspin ini was-wasnya sudah berkurang setidaknya. Iya, kalau sekarang itu ya udah nggak was-was lagi lah, ibaratnya kalau di sono hujan lebat, sekarang ibaratnya rumah tinggal finishing ya, ibaratnya kalau hujan lebat kita belum penyerahan juga langsung kita tempatin itu udah tenang gitu. Alhamdulillah ya. Nah ini pemirsa sekalian kan juga penasaran, pingin lihat yang di dalam Ruspin ini seperti apa, boleh Pak? Boleh masuk? Oke, kita ajak ya. Yuk. Oke. Ini adalah kondisi yang ada di dalam Ruspin. Rumah unggulan sistem panel instan. Jadi ini kita begitu kan di luar tadi panas ya Pak ya, begitu masuk ke dalam sini adem, rasanya adem nih. Kalau ini kan memang kita lihat ini tinggal finishing. Jadi ini berupa sudah tinggal pasang-pasang gitu ya Pak ya. Ini rencana semua kalau yang ada di Ruspin ini kamarnya sesuai keinginan kita atau memang sudah diplot gitu Pak? Kalau kamarnya aslinya kan nggak keinginan dari kita, tapi lokasinya itu kan udah seperti ini ya, mau nggak mau mengikutin Ruspin gitu. Kalau Ruspin ini 6 meter 6 cm kali 6 meter 36. Kita lihat ke dalam lagi ya Pak ya. Selain ini mungkin bisa dipakai buat ruang keluarga, kemudian sini bisa buat ruang tamu. Kemudian oke, kita masuk lagi. Pak, permisi. Nah, ini adalah salah satu dan ini memang pintunya pintu kayu ya Pak ya. Keren. Oke. Ini adalah kamar. Cukup luas pemirsa bagi Anda yang penasaran karena ini masih finishing.
Kemudian ini masih ada peralatan-peralatan yang dipakai oleh pekerja untuk menyelesaikan bangunan ini. Setidaknya di sini kita juga bisa melihat ada ventilasi udara, ada jendela. Ventilasi udara ini penting supaya tidak untuk menjaga kelembapan. Jadi ada sinar matahari yang masuk, sirkulasi udara, pertukaran udaranya masuk, biar sehat, kurang lebih seperti itu. Dan untuk kamar ini menurut saya cukup untuk tempat tidur, kemudian almari, nyaman kalau di sini. Dan ini mungkin bisa pakai untuk ruang keluarga lagi ya. Kalau tadi ruang tamu boleh, atau ini ditambah lagi dengan depan tadi buat ruang untuk tidur atau ruang santai boleh. Kemudian yang di sini rencana buat dapur. Dapur ya. Dengan adanya Ruspin ini, setidaknya kita bisa mengetahui bahwa Ruspin ini adalah rumah unggulan sistem panel instan yang dirancang khusus untuk mengurangi dampak gempa maupun bencana. Semoga ini bisa kokoh, awet, dan bermanfaat untuk semuanya. Salah satu warga penerima manfaat dari Ruspin yang digunakan sebagai solusi untuk program Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH menyatakan senang dan bahagia sudah mendapatkan bantuan rumah dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya Ruspin ini, ia dan keluarga merasa nyaman dan aman. Senang punya lokasi buat pindah, biar maksudnya kalau ada hujan apa gitu udah nggak takut lagi gitu. Dengan adanya Ruspin ini, apa tanggapan Ibu? Awalnya sih kayak nggak percaya kuat, tapi udah dipasang ya percaya bahwa Ruspin itu kuat gitu. Kenapa tidak percaya awalnya? Kan maksudnya kan cuma pakai namanya, iya kan kayak gitu kan belum pernah kan di sini kan belum pernah ada yang kayak gitu, jadinya jadinya kan bata cor gitu kan, ini kan baru pertama, jadinya waktu pertama nggak percaya, tapi sekarang udah percaya bahwa Ruspin itu kuat. Katanya makasih buat pemerintah memberikan bantuan buat warga untuk pindahan, jadinya punya tempat buat pindah, tempat yang lebih nyaman. Memahami apa yang dirasakan warga korban tanah gerah dan rawan longsor yang ada di Desa Aribaya, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan relokasi ke tempat yang dianggap lebih stabil dan aman dari longsor. Lokasi relokasi yang dipilih ini berada sekitar 1 km dari lokasi lama, namun sudah melalui kajian geologi dengan kontur tanah yang lebih aman dan stabil, sehingga warga tidak lagi merasa was-was akan bencana. Jadi di tahun 2017, tahun 2020 ini terakumulasi ada 41 warga yang sudah tidak bisa menempati karena rumahnya sudah roboh, akhirnya dibawa ke sini untuk direlokasi. Alhamdulillah di tahun 2025 ini pemerintah daerah memberikan hibah untuk tanahnya dan dari Perkim Provinsi subsidi rumahnya. Sementara itu, Ketua Kelompok Masyarakat Darmin Nur Rahmat Sudarsono merasa bersyukur dengan adanya bantuan dari Pemprov Jateng berupa Ruspin yang didesain tahan gempa yang merupakan salah satu bentuk percepatan renovasi rumah tidak layak huni. Saya sebagai Ketua Pokmas di sini, saya syukur alhamdulillah mendapatkan bantuan dari Bapak Gubernur, khususnya tempat saya di Bawang Aribaya kena dampak longsor. Alhamdulillah sampai detik sekarang menerima bantuan relokasi bersama rumahnya. Jadi saya terima kasih sekali sama Bapak Gubernur yang sudah mengasih tempat relokasi sampai rumahnya. Terus dari saya pribadi sebagai Ketua Pokmas, saya ucapkan terima kasih sama Bapak Gubernur yang sudah menyampaikan dan mengasihkan tempat dan rumahnya.
Ruspin yang merupakan rumah unggul sistem panel instan ini merupakan teknologi bangunan modern yang dirancang untuk memberikan rumah layak huni dengan cepat dengan konstruksi panel perat cetak, sambungan baut, dan material yang telah diuji secara teknis. Pertama, dia itu ada ujinya, diuji di Balitbank. Nah, pertama, keduanya hasil ujinya juga ada. Selanjutnya dia ada hak paten, artinya hak paten yang dikeluarkan oleh Balitbank. Masalah-masalah yang sifatnya teknis memang ya kita harus kaitkan dengan Balitbank karena ini produksi hasil penelitian Balitbank. Jadi Ruspin ini sebetulnya dibuat untuk 2 lantai. Dibuat untuk 2 lantai dengan struktur pembesian 8 dan 6. Nah, kalau dihitung secara batang besinya hampir 200 batang per unit rumah. Nah, kalau kubikasinya kurang lebih sekitar 4 kubikan. Relokasi warga ke tempat yang baru agar lebih aman dan nyaman ini sebagai bentuk mitigasi bencana yang dilakukan oleh Pemprov Jateng. Tentunya dengan kolaborasi yang baik dengan Pemda setempat. Proyek ini dibangun sebagai kompleks hunian dengan fasilitas yang memadai, jalan lingkungan yang bagus, drainase tertata, serta ruang terbuka untuk interaksi warga. Sepanjang 2025, Pemprov Jateng telah menyiapkan 270 unit rumah untuk penanganan dampak bencana, termasuk relokasi, pembangunan baru, dan program renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH. Ya saudara, demikian tadi perbincangan kami dengan sejumlah narasumber. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya Farida Malia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya.